Kita akan membahas salah satu emiten di bidang penyewaan dan juga pengelolaan kebersihan dan higienitas serta sanitasi ruangan ya. Ini namanya PT EcoCare Indo-Pasifik dengan kode sahamnya HYGN. Nah, kita akan mengulas bagaimana rencana IPO dan juga fundamentalnya. Kita lihat dulu bagaimana rencana IPO-nya ya. Kita lihat dalam slide berikut. Nah, di sini terlihat bahwa perusahaan akan mengeluarkan saham baru sekitar 525 juta lembar, yang ini setara dengan 20,79% free float atau kepemilikan publik dari jumlah modal yang ditempatkan oleh perusahaan. Nah, sementara harga penawaran sendiri di angka 145 per lembarnya, sehingga perusahaan akan mendapatkan dana segar dari gelaran IPO ini sekitar 76,12 miliar. Sebagai catatan juga, penjamin dan pelaksana emisi efek ini dari PT KGI Sekuritas, dan untuk kita yang ingin mengikuti gelaran bisa mencermati tanggal penawaran umum. Yang ini dari 1 sampai dengan 7 Februari 2024. Hari ini 6 Februari, maka tinggal tersisa 1 hari saja ya. Dan untuk pencatatan perdana di pekan depan tanggal 13 Februari 2024. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terhadap dana penggunaan IPO ya, karena perusahaan sendiri akan mendapatkan 76,12 miliar. Nah, kira-kira dana ini akan digunakan untuk apa? Mari kita lihat dalam slide berikut. Nah, sebelumnya kita melihat juga ya ada program MESOP dan ESA. Jadi sebelum ke penggunaan dana IPO, ternyata setelah melakukan IPO, perusahaan ini juga ada program lagi, yakni MESOP dan juga ESA. Sebenarnya ini juga masih menjadi satu bagian ya bersamaan dengan IPO, tapi ini menjadi satu hal yang menarik karena dengan adanya program ini maka ada potensi ketika nanti harga saham berjalan sesudah IPO ini bisa menjaga harga ya. Di sini perusahaan sendiri di program MESOP ini yang berhubungan dengan karyawan ini mengeluarkan saham sekitar 0,60% atau 15,15 juta lembar kepada maksimal 20 pihak, yang mana ini untuk penawarannya kurang dari 5 miliar. Kemudian untuk program ESA sendiri mengalokasikan porsi saham sekitar 1,93% atau dengan jumlah penerbitan saham sekitar 10,1 juta lembar. Nah, kita beralih lagi ke penggunaan dana IPO. Ini biasanya yang sering dicermati oleh investor. Kita lihat dalam slide berikut. Nah, ini cukup penting ya penggunaan dana IPO ini kita perhatikan karena ini menjadi tujuan. Kenapa perusahaan itu membutuhkan IPO? Karena mereka membutuhkan modal, dan dana segar tadi ya sekitar 76,12 miliar ini akan digunakan untuk apa saja, kita perlu mencermati. Di sini sekitar 13,50% ini digunakan untuk pembelian dan pengembangan gudang yang ada di Bogor. Kemudian ini cukup banyak, 49,20%, hampir setengah dari 76,12 miliar ini untuk modal kerja. Kemudian 18,5% ini untuk belanja modal. Jadi bisa kita bilang dua hal ini, modal kerja dan belanja modal ini lebih kepada untuk ekspansi perusahaan ya. Dan ini sisanya adalah untuk penyertaan modal ke anak usaha. Jadi perusahaan punya 2 anak usaha yang akan diberikan modal dari dana IPO. Di sini ada 10,80% untuk PT Tukang Bersih Indonesia. Ini perusahaan punya aplikasi ya namanya Tukang Bersih, yang ini membantu masyarakat dalam housekeeping sehari-hari begitu. Dan juga 8% sisanya ini untuk PT Indo Citra Pasifik. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembasmi hama. Brandnya sendiri bernama Pestcare. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sekilas bisnis perusahaan ya. Karena kita udah tahu nih perusahaan punya dana IPO nantinya sekitar 76 miliar akan digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, ekspansi usahanya yang seperti apa? Karena kita harus mengetahui juga apa yang sedang dijalankan perusahaan untuk mendapatkan profit tentunya. Jadi kita lihat bagaimana bisnis perusahaan. Nah, di sini PT EcoCare Indo-Pasifik dengan kode saham HYGN ini punya bisnis ya di bidang spesialisasinya itu jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan. Jadi bisa sanitasi bins, ada pengharum ruangan, kemudian juga sabun digital,
dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan juga, mereka memiliki 2 anak usaha ya, PT Tukang Bersih Indonesia dan juga Indo Citra Pasifik. Nah, kemudian juga kalau dari segi pelanggan ya, ini perusahaan sudah memiliki basis yang terdiversifikasi. Jadi jumlahnya sendiri ada lebih dari 10.000 pelanggan yang tersebar di 20 kota di Indonesia. Dan ini ada retail atau masyarakat biasa dan juga perseroan ya. Nah, di sini kita mau melihat juga pelanggan teratas dari perusahaan. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini pelanggan teratas yang dimaksud ini adalah perusahaan yang punya kontribusi cukup lumayan ya terhadap pendapatan dan juga sudah memiliki kerjasama dalam jangka waktu yang lama. Dan di sini ada yang menarik bahwa HYJN ini punya pelanggan seperti Bank BCA, Angkasa Pura, Mitra Keluarga. Secara porsi memang tidak lebih dari 3%, tapi di sini bila kita melihat dari umur hubungan ya, rata-rata di atas 5 tahun, bahkan untuk Bank BCA sendiri sudah di atas 10 tahun. Jadi bisa kita bilang kerjasama yang erat ini memberikan suatu peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pendapatan secara continuation ya, atau secara berkelanjutan. Jadi harapannya jika perusahaan ini kedepannya bisa memiliki basis pelanggan yang loyal dan bisa meningkatkan kontribusi ke pendapatan secara persentase lebih besar, ini tentu akan meningkatkan prospek pendapatan ataupun profitabilitas semakin bagus ke depan. Nah, membahas tentang bisnis ini, bagaimana ke profitabilitasnya ya, karena yang ditunggu investor adalah bagaimana perusahaan ini mendapatkan keuntungan tentunya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini jika kita melihat pada profitabilitas tentu kita menilai pada pendapatan dan juga laba bersihnya. Kita lihat dari tahun ke tahun ya, ini berdasarkan data prospektus yang dirilis oleh perusahaan dari basis tahunan terlebih dahulu sejak tahun 2020 hingga 2022. Di sini terlihat bahwa pendapatan terus meningkat dari 144,2 miliar menjadi 186,5 miliar. Nah, di sini juga diikuti laba bersih yang terus meningkat juga 9 miliar menjadi 15,1 miliar. Kecuali di tahun 2020 ini ada sedikit penyusutan ya, yang ini mungkin ditengarai karena pandemi COVID-19. Karena seperti kita tahu di kondisi pandemi, kantor-kantor juga banyak yang tutup. Tapi di sini masih mencatatkan laba yang positif, yang mana ini juga hal yang cukup bagus ya, bahwa perusahaan di kondisi COVID masih bisa mencatatkan laba yang positif. Nah, sementara untuk kinerja terbaru hingga 7 bulan pertama tahun ini atau bulan Juli ya, untuk tahun 2023 maksudnya. Di sini pendapatan meningkat 131,4 miliar dari tahun sebelumnya pada periode yang sama Juli 2022 itu 101,8 miliar. Dan ini juga inline dengan laba bersih yang juga meningkat dari 3,9 miliar ke 8,4 miliar. Jadi bisa kita bilang untuk profitabilitas perusahaan masih cukup solid ya, dan ini kalau melihat prospeknya tadi dari pelanggan yang basisnya memiliki kerjasama hubungan dalam jangka panjang, jadi ini ada potensi masih ada prospek peningkatan laba lagi dalam full year 2023-nya, yang tentu saja nanti kita bisa lihat ketika perusahaan sudah listing ya, biasanya mereka akan merilis secara full year juga yang perlu kita monitor. Nah, melihat dari harga saham tadi di 145, kemudian juga profitabilitas yang cukup solid, bagaimana dengan valuasinya? Mari kita lihat dalam slide berikut. Nah, di sini kami memperhitungkan berdasarkan book value yang sudah ditambahkan dengan cash dari dana IPO ya. Jadi di harga 145 ini akan menghasilkan price to book value senilai 2,38 kali, sementara PI di 18,7 kali. Nah, kalau kita menilai dari kompetitor, sebenarnya HYJN ini terbilang satu-satunya di bursa. Kemudian kalau kita mau membandingkan murah atau mahalnya, kita masih berdasarkan rule of thumb ya, atau kalau PBV di atas 1 kali ini premium, sedangkan PI di atas 10 kali juga masih premium. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk valuasi memang cenderungnya premium. Tapi perlu kita ketahui bahwa valuasi ini kan berhubungan dengan laba, berhubungan dengan modal, dan seperti kita lihat tadi pergerakan dari profitabilitasnya ini kan dalam kecenderungan tren naik ya. Jadi ketika nantinya laba bersih ada prospek lebih tinggi, maka ini juga bisa menjadi satu katalis di mana
valuasinya akan cenderung turun. Tapi tetap kita perlu monitor juga bagaimana pergerakan harga saham ketika listing nanti. Karena pergerakan harga saham ini inline dengan valuasi. Jika harga saham naik, maka valuasi juga akan naik. Tapi jika harga sahamnya turun, maka valuasi juga bisa turun juga. Nah, sekian dari saya. Disclaimer juga, ini bukan merupakan suatu ajakan untuk beli atau jual secara langsung. Sekian.